Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadil Aminullah, absen 25 kelas RPL 3, materi DFD, Data Flow Diagram. Pengertian DFD, Data Flow Diagram atau sering disingkat DFD adalah perangkat-perangkat analisis dan perancang yang terstruktur sehingga memungkinkan penganalis sistem memahami sistem dan subsistem secara visual sebagai suatu rangkaian aliran data yang saling berkaitan. Level di DFD 1. Diagram konteks menggambarkan satu lingkaran besar yang dapat mewakili seluruh proses yang terdapat di dalam suatu sistem, merupakan tingkatan tertinggi dalam DFD dan biasanya diberi nomor 0. Semua entitas eksternal yang ditunjukkan pada diagram konteks berikut aliran-aliran data utama menuju dan dari sistem. Diagram ini sama sekali tidak memuat penyimpanan data dan tampak sederhana untuk diciptakan. Diagram 2. Diagram 0 diagram level min 1 merupakan satu lingkaran besar yang mewakili lingkaran-lingkaran kecil yang ada di dalamnya, merupakan pemecahan dari diagram konteks diagram 0. Di dalam diagram ini memuat penyimpanan data. 3. Diagram rinci merupakan diagram yang menguraikan proses apa yang ada dalam diagram 0. Fungsi DFD Data Flow Diagram adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan data baik secara manual maupun komputerisasi. DFD ini adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks daripada data yang dimanipulasi oleh sistem. Dengan kata lain, DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. DFD ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi, dapat digunakan untuk penggambaran, analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. Simbol DFD 1. Simbol External Entity. External Entity atau biasa disebut juga dengan terminator adalah simbol yang bisa berupa suatu organisasi orang, sekelompok orang maupun perusahaan yang sama tetapi yang di luar kendali oleh sistem yang tengah dibuat modelnya. Terminator ini juga bisa berupa suatu departemen, divisi maupun sistem yang terdapat di luar sistem yang akan berkomunikasi dengan suatu sistem yang tengah dikembangkan. 2. Simbol proses. Di atas merupakan simbol dari proses, sebuah proses yang yaitu aktivitas maupun kerja yang akan dilakukan oleh mesin komputer maupun orang dan nantinya akan menghasilkan sebuah arus data yang akan masuk ke dalam suatu proses untuk bisa dilakukan arus data yang akan keluar dari proses tersebut. 3. Simbol data store. Simbol di atas merupakan simbol dari data store. Data store umumnya sangat berkaitan dengan storage atau penyimpanan. Contohnya seperti database maupun file yang berkaitan dengan penyimpanan dengan komputerisasi, dan data store
juga sering diberikan nama yang sesuai dengan nama dari file penyimpanan, contohnya yaitu dosen, mahasiswa, matkul, dan lain sebagainya. 4. Simbol data flow. Simbol di atas merupakan simbol dari data flow. Data flow juga sering disebut dengan arus data, yang mana sering disimbolkan dengan tanda panah. Arus data tersebut juga mengalir di antara suatu proses data store dan juga terminator. Kegunaan arus data juga untuk menunjukkan suatu arus data yang bisa berupa masukan untuk sebuah sistem maupun hasil dari suatu proses sebuah sistem. 5. Simbol input atau output. Di atas merupakan simbol dari input maupun output. Simbolnya yaitu berbentuk jajar genjang seperti pada gambar di atas. Simbol tersebut juga merupakan representasi dari input maupun output yang terdapat pada data flow diagram. Demikianlah artikel yang membahas mengenai pengertian DFD, data flow diagram beserta fungsi dan simbol-simbolnya. Semoga dan artikel ini Anda dapat mengetahui lebih dalam mengenai fungsi dan simbol-simbol yang terdapat pada data flow diagram. Terima kasih.